Jumpa lagi kan dengan gue nih, Bang Tak nih. Kita bawa Civic Turbo ini ke jalan, kita cari feel-nya ya untuk di mobil ini seperti apa. Ini overall masih terasa seperti Civic. Rasa-rasa Civicnya tuh masih kental banget ya di mobil ini ya, dengan posisi yang ergonomis juga, terus juga jok yang nyaman. Tetapi memang bedanya kalau kita membawa Civic yang generasi sebelumnya dengan Civic Turbo ini, itu rasanya tuh agak sedikit panjang ya mobil ini ya. Jadi kita memang seperti membawa mobil yang cukup panjang, tetapi coba kita tes untuk akselerasi mobil ini seperti apa. Ya, untuk mobil 1500 turbo, tenaga yang dikeluarkan ada 174 PS. Ini kita bawa itu seperti naik mobil dengan cc yang 2500-an ke atas gitu. Memang power di bawahnya terasa biasa aja, tetapi ketika kita kick down itu mulai terasa tenaganya gitu. Dan apa ya, ya tidak didapatkan dari Civic yang generasi sebelumnya. Ini sangat enak, tetapi ya suspensinya memang terasa lebih sedikit kasar, bukan kasar ya, tetapi agak keras gitu loh dibandingkan Civic dengan model sebelumnya yang terutama untuk yang FD ya. Civic FD memang terasanya lebih lembut dengan suspensinya. Memang untuk Civic generasi ini dibuat dengan karakter yang sporty gitu, jadi memang tidak empuk tetapi juga tidak keras gitu. Nah, ini lagi di jalan, masih kondisinya masih saya belum bisa merasakan tenaganya karena juga masih lalu lintasnya masih sedikit padat ya. Nah, kayaknya kita bisa mulai deh. Wow, dahsyat, tetapi inilah karakter mesin besar dengan transmisi CVT ya, seperti ini. Jadi memang ada sedikit jeda yang beberapa sekian detik lah ketika kita langsung push kick down, tenaganya itu tidak langsung keluar gitu, tapi memang ada jeda yang baru dia dapat berputar sesuai dengan tenaga yang mesin yang dihasilkan ini gitu. Memang kalau kita bawa antara Civic Turbo ini dengan CR-V Turbo itu terasa perbedaannya gitu. Dari segi bobotnya sendiri berbeda, dari karakter mungkin settingan ECU-nya juga berbeda. Tetapi kalau saya membawa Civic Turbo ini ya, tenaga mesinnya walaupun dia jauh di bawah Civic Turbo, CR-V Turbo, tetapi ini lebih, saya merasakan lebih enak gitu loh tenaga yang dihasilkan. Ini remnya juga kondisinya enak mobilnya, dan apa ya, karakter sportnya itu memang dapat banget lah di mobil ini. Mungkin saat ini adalah the best-nya mesin dari Civic atau dari Honda itu sendiri ya, karena memang dia mesin yang berbeda dari generasi sebelumnya. 1500 dengan turbo ya, seperti sebelumnya kan 1800 dan 2000 ya, tetapi ini hanya 1500 tetapi dilengkapi turbo ya. Sangat berbeda karakter
mesinnya ini sendiri, pembawaannya. Tuh. Ini juga genggaman setirnya juga nyaman, karena ini juga bisa di tilt dan teleskopik. Tuh. Dan ada suatu fitur-fitur yang tidak ada di di CR-V Turbo itu sendiri, tetapi ada di Civic Turbo ini, gitu. Ini radius puternya juga cukup enak ya untuk suatu mobil besar dan panjang. Memang overall memang masih ada gejala limbung di mobilnya, tapi ya itu wajar lah ya untuk mobil dengan standar pabrikan seperti apa. Kalau menurut saya sih untuk Civic Turbo ini cocok untuk dibawa jalan perkotaan seperti di kota-kota besar di Jakarta, karena memang dia karakternya juga bisa pelan, tetapi juga ketika kita butuhkan power juga ada di mobil ini, gitu. Secara bentuk desainnya juga yang terlihat sangat modern. Ya, inilah Honda dengan penggarapan mobil yang cukup serius gitu, tetap ya menghasilkan mobil ya seperti Civic Turbo ini gitu. Andai mesin ini mungkin diproduksi tidak hanya di Civic ataupun di CR-V itu ya untuk Hondanya, jadi mungkin ada suatu pilihan seperti nantinya Mobilio RS Plus atau apa gitu ya, tetapi dengan karakter tenaga yang sama seperti di Civic ini, mungkin itu juga akan menimbulkan suatu sensasi pengendaraan mobil yang berbeda ya gitu. Ini mesin yang sangat enak. Coba kita pakai pedal shiftnya ya. Oh, kalau kita pakai pedal shiftnya tenaganya sedikit berkurang, tapi ya kalau kita ingin merasakan sensasi manual dari Honda ya menggunakan pedal shift ini gitu. Tapi ya memang tidak seenak kalau kita memang membiarkan tetap posisi ada di transmisi D itu sendiri gitu. Andai Honda mengeluarkan versi dari manualnya Civic Turbo ini, pasti jauh lebih terasa sensasi dari mesinnya ini sendiri tuh. Atau tidak dibuat secara CVT gitu. Jadi memang tenaga yang dikeluarkan akan lebih terasa ya, karena dari CVT itu kan pasti kan ada tenaga dari mesin yang memang cukup terbuang. Nah, ini kita sudah masuk di tempat kita yang baru, yaitu di Taman Tekno. Ini masuk di markas kita yang baru ini terasa ya, karena di jalan masuknya kan juga tidak rata. Tetapi untuk di Civic ini ya itu tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, tidak halus juga tidak keras gitu. Dia memang karakternya ya enak lah gitu untuk kita pakai sehari-hari. Oke, kita sudah sampai. Kita review mobil ini secara overall. Oke, Sobat Jimok, yuk kita ikutin lagi, lanjut kita review dari depan sampai dengan belakang mobil ini.
Nah, jumpa lagi kan dengan gue nih Bang Tak nih di grosirmobil.id. Nah, kali ini kita akan mereview mobil yang sangat cantik, sangat menawan, dan idola bagi kaum pria ya sepertinya ya. Karena memang mobil ini mempunyai desain yang sangat futuristik. Sorry, kita buka dulu nih maskernya, tapi dengan prosedural kesehatan. Oke. Ya, ini adalah Civic Turbo Prestige. Mobil ini tahun 2017. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di mobil ini? Jadi, saya akan menjelaskan nih, Sobat Jimob nih, apa aja yang membuat mobil ini tuh begitu sangat spesial di hati masyarakat ya. Begitu menginginkan mobil ini, termasuk saya sebenarnya pengen mobil ini, tetapi mobil ini bukan buat kami yang ada di sini. Ini khusus buat kalian para pedagang yang memang menginginkan mobil ini untuk dijual kembali. Nah, sebelumnya kita review agar calon-calon pembeli dari mobil ini juga mengetahui spek-spek apa aja sih yang ada di mobil ini. Jadi ketika kita user ingin membeli mobil juga tahu kenapa kita harus membeli mobil Civic Turbo Prestige. Nah, kebetulan memang kita dapat yang Prestige-nya. Nanti juga saya akan menjelaskan perbedaan antara yang Prestige dengan yang non-Prestige. Itu apa aja. Oke, kita mulai ya dari depannya dulu. Nah, ini model depannya adalah LED dengan LED bar-nya di sini, di sisi samping kiri dan kanan. Lalu aksen tegasnya ini juga dari sudut-sudut yang memang lancip. Dari bumper, dari grill, itu semuanya berbentuk menyiku dan berbentuk sedikit tajam gitu. Yang membuat ini nih, mobil ini sangat agresif gitu. Bukan hanya dari sektor mesin, nanti juga sektor mesin juga saya akan menjelaskan seperti apa dahsyatnya mobil ini. Ya, dahsyat ya, tapi bukan yang di acara TV itu ya. Ini dahsyat yang berbeda gitu. Nah, di sini juga ada line chrome-nya. Jadi dia menyatu ya dari pinggir kanan, tengah hingga ke kiri ini sendiri. Lalu di sini adalah ya putus tapi nggak apa-apa. Oke. Di sini juga ada fog lamp kanan kirinya. Nah, yang membuat antara perbedaan dengan Prestige dengan non Prestige adalah nih body kitnya. Kalau non Prestige itu tidak ada body kit gitu. Oke. Yang lainnya sih tetap sama, tidak ada perbedaan di antara non-prestige-nya. Gitu. Dulu harga barunya tuh berbeda 3 juta. Yang prestige antara non-prestige dengan yang prestige ini sendiri. Nah, yang membuat mobil ini sangat berbeda dari mobil-mobil Jepang pada umumnya adalah nih. Ala-ala set maker nih. Sennya. Gitu. Di sini ada set maker yang untuk sennya, dan di spion juga tetap ada LED untuk lampu sennya itu sendiri. Gitu. Lalu adalah spionnya yang itu juga model baru ya. Spionnya itu sendiri juga belum dipakai di model-model yang lain. Nah, basic dari Civic Turbo ini memang di Amerika sana gitu. Nah, ketika masuk ke pasar Asia juga ternyata sangat baik juga disambutnya. Seperti apa? Oke, kita lanjut dulu ya di bagian mesin dari Civic Turbo ini. Yes, di ruangan mesin ini terlihat sangat padat, berbeda dengan mungkin sama CR-V-nya ya, saudaranya dia, yang menggunakan mesin yang sama. Tetapi jika di Civic Turbo ini, dia memiliki tenaga yang sedikit lebih kecil dibandingkan dari Civic turbonya itu sendiri. Kalau untuk di Civic ini tenaganya adalah 174 PS dengan 220 Nm gitu. Lalu apa? Ini adalah suatu pengembangan mobil dengan mesin yang baru dari Honda. Karena juga di Indonesia itu juga baru dipakai oleh Civic dan CR-V itu sendiri. Gitu. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan ABS. Jadi memang cukup aman ya ketika kita kendarai untuk sehari-hari. Ruang mesin juga sudah dicat, tapi
ada sesuatu nih yang terlihat sangat kurang di mobil itu. Apa ya kira-kira ya? Nih, kenapa ya ada seperti ruangan kosong ya di fender kanan kiri itu ya? Jadi harusnya sih kalau saran saya, ini ditutup cover lah ya, model-model ala-ala seperti inilah, jadi terlihat lebih rapi gitu. Tetapi ya hal lainnya adalah yang ya pada umumnya mobil-mobil biasa ya, mungkin zaman sekarang sudah ada ini peredamnya, peredam dari kap mesin ini sendiri. Nah, di mobil Civic Turbo ini juga sudah dilengkapi dengan intercooler yang ada di bawah bumper ini sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Yuk, bagian sampingnya itu sendiri ini menggunakan velg two-tone polish dengan diameter ring 17 dan menggunakan dari ban Yokohama itu sendiri dengan profil 215/50 R17 gitu. Jadi dari bannya sendiri juga mereknya juga berbeda ya. Dia memakai brand dari Yokohama itu. Oke, kita lanjut lagi ke samping dan ini mempunyai side skirt. Ya, side skirt ini sepertinya modelnya tuh add-on ya, menyatu dengan body ya. Jadi memang terlihat ini bukan sekedar main tempel-tempel gitu. Memang ya kelihatan sekali kalau Honda ini membuat mobil secara serius gitu. Dan ini diaplikasikan di Honda Civic Turbo ini gitu. Nah, di bagian untuk handle pintunya ini juga menggunakan chrome dengan aksen smart key, tombol smart key. Dan di sini ada line untuk window-nya, ini juga chrome. Ini menyatu sampai ke belakang gitu. Terkesannya elegan tetapi tidak norak. Itu nih sangat apa ya? Sangat apik lah gitu untuk mobil-mobil yang sport tetapi juga kelihatan elegannya. Oke, lanjut lagi dengan bagian belakang pintu. Ini juga handle-nya juga chrome. Ini juga masih kelihatan ya garis tegasnya dari mobil ini sendiri. Sampai dengan ke aksen bagian quarternya. Quarternya juga memiliki lekuk-lekuk garis bodi yang agresif gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakangnya pun sudah menggunakan rem cakram gitu dengan profil ban yang sama seperti depannya 215/50 R17 Yokohama. Itulah. Nah, kita lanjut lagi bagian di bumper belakang. Bumper belakang juga menggunakan body kit. Nah, ini body kit. Nah, ini pembedanya antara Prestige dengan non Prestige. Jadi yang Prestige ini menggunakan body kit nih di bagian samping bumper dan bumper depannya juga gitu. Jadi kalau di non Prestige ini nggak ada body kitnya. Tuh, lalu kita lanjut lagi ke bagian belakang dari mobil ini. Nah, bagian belakang dari mobil ini menggunakan rem LED bar. Nah, tetapi masih ada suatu kejanggalan ya. Di sini menggunakan bolam halogen biasa nih, gitu untuk lampu remnya. Gitu juga lampu sennya juga masih pakai bolam biasa. Lampu mundurnya juga menggunakan bolam biasa, gitu. Nah, oke, di bagian lampunya pun juga ini garisnya juga masih tajam-tajam ya di lampu stop lampnya ini sendiri. Tetapi dia mempunyai suatu karakteristik yang tajam tetapi masih dilihat sangat enak. Nah, ini lampunya adalah LED bar, tetapi untuk bagian stop lampnya sendiri itu lampu remnya masih menggunakan bolam biasa gitu. Tapi dan ini juga lampu sennya masih bolam. Si bolam men, zaman sekarang mobil yang masih cakep begini masih pakai bolam gitu. Nah, lampu atretnya juga menggunakan bolam biasa. Nah, reflektornya juga ada di bagian bawah bumper ini sendiri. Nah, ini adalah honeycomb, tetapi honeycombnya di sini nih nggak bolong gitu. Jadi hanya ala-ala aja, ala-ala yang ya lihat sporty lah ya, racing-racing gitulah ya, gitu. Oke, di bagian belakangnya nih, di sini ada tulisan VTEC Turbo, tetapi di sini tidak ada namanya emblem Prestige gitu. Kalau di CR-V itu ada tulisannya Prestige. Nah, di Civic Turbo ini walaupun dia memiliki tipe yang Prestige, ini nggak ada tulisan Prestige gitu. Apa perlu kita buat sendiri tulisan Prestige-nya? Kayaknya kurang gimana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada ductile-nya. Ini juga
ya cukup oke lah ya, mendongkrak dari tampilan belakang dari mobil ini yang memang kesannya sudah sangat sporty gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih suatu hal yang mungkin membuat agak sedikit mengganggu ya. Ini kenapa ya ada belahan di sini ya? Gitu. Kenapa tidak dibuat rata gitu, yang jadinya kan kesannya kan enak ya untuk dilihat ya, karena di sini ada belahannya dari daktelnya itu sendiri, lalu di sini juga ada lagi gitu. Tapi ya overall sih ya cukup oke. Nah, dari sisi bawah bempernya ini juga ini dibikin diffusernya tuh apa ya, kesannya ya hitam doff gitulah ya. Ya racing sedikit. Nah, ini mover tipnya ada 2. Dan dua-duanya ini berfungsi. Jadi bukan satunya gantungan gitu ya, ala-ala ya bikinan lah ya, tetapi untuk pabrikan dari Honda ini sendiri, ini dua-duanya berfungsi walaupun mesinnya itu inline atau segaris gitu. Biasanya kan yang memiliki 2 knalpot gini kan tipenya kan tipe V ya mesinnya ya. Nah, ini inline gitu. Tapi ada yang mengganggu lagi nih di bagian mufflernya ini. Ini kan sebenarnya moncongnya nih ke bawah nih aslinya nih pipanya. Nah, ini kayak di bagian ini nih bikin rata lalu dilas gitu. Jadi ya aneh, di sini ada suatu rongga nih. Nah, ini ada suatu rongga sendiri gitu. Nah, ini bagian kacanya juga sudah ada rear defogger dengan antena shark fin gitu. Lalu untuk bagian bagasi juga kita bisa buka nih. Nah, pakai remote bisa, dari dalam bisa gitu. Ini juga sudah ada penutup dari pintu bagasi ini sendiri ya, jadi memang kelihatan rapi lah untuk mobil ini. Ini untuk pelipatan jok belakang tuh. Nah, untuk pelipatan joknya itu adalah 60-40 tuh. Jadi memang kalau dilipat itu nanti juga bisa rata bagasi, tapi nanti kita akan liatin seperti apa rata bagasinya. Nah, ini juga sudah ada cover yang menutup bagian dari bodi bagian dalamnya ya. Oke. Ukuran bagasinya pun juga cukup luas. Kemungkinan ini sih harusnya cukup untuk 2 koper yang ukuran besar ya. Gitu. Juga naruh apa gitu nanti simpanan kita mungkin bisa taruh di sini. Nggak bercanda ya. Oke. Nah, lanjut. Ini bannya juga full size. Di sini ada toolkit-nya juga ditaruh di atas ban ya, seperti biasalah Honda memang menaruh toolkit-nya rata-rata untuk mobil-mobil premiumnya itu ya di atas ban cadangannya sendiri. Dan ban cadangannya juga sama seperti yang digunakan di keempat rodanya gitu. Di sini juga ada penyimpanan lagi. Tuh. Ini juga ada penyimpanan. Ya. Gitu deh. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, bagian samping yang sebelah kiri dari mobil ini sih nggak ada beda jauh ya dari sebelah kanannya ya. Ya, pembedanya hanya di bagasi, pengisian bensin ini sendiri. Oke. Nah, ini bagian dalamnya. Bagian dalam dari belakang atau bagian penumpang dari mobil ini sendiri. Sebelum kita masuk bagian cabinnya atau interiornya, jadi saya akan jelasin dulu nih di bagian door trim dari pintu belakangnya ini sendiri. Karena pembedanya antara prestige dengan non prestige adalah di bagian pintu bagian belakang atau door trimnya di bagian pintu belakang ini sendiri. Nah, kalau untuk yang prestige ini justru soft touch di sini, gitu. Hard plastik. Sedangkan yang non prestige itu malah soft touch, gitu. Jadi kesannya ini ada pengurangan dari yang tipe prestige-nya itu sendiri, gitu. Tetapi yang bagian lain tetap masih soft touch semua. Nah, ini juga aksennya masih silver ya, bukan krom-kroman, gitu. Ya, overall itu aja yang saya jelaskan di bagian door trim bagian belakang untuk pembedanya Civic Turbo Prestige dengan yang non Prestige. Nah, untuk bagian depannya sih yang sini nggak ada masalah, ini sama semua. Ini memang soft touch nih bagian depannya nih, gitu. Ini juga ini kulit-kulit gitu ya. Nah,
Kita lanjut sekarang di bagian interiornya. Yo. Nah, kita sudah di bagian dalam interior dari Civic Turbo ini. Nah, saya akan jelasin dulu nih. Sama sih sebenarnya tadi sama yang di bagian kiri dari depan dari Civic ini sendiri, door trimnya. Ini juga soft touch. Di sini ada aksen silvernya. Untuk handle-nya juga, mukanya juga sama. Ini juga aksennya silver. Di sini ada jahitan-jahitan ya. Dan ini sepertinya jahitannya asli, bukan fake. Gitu. Ini juga kulit. Ya, ini kulit. Tapi ini juga ada bagian yang hard plastiknya gitu. Nah, ini untuk pembuka power window-nya bagian depan ini sama-sama auto di kiri ataupun di sisi kanan. Ini auto nih, ada tulisannya auto. Di sini juga ada untuk pengaturan dari spion, pelipatannya juga. Nah, di bagian bawah ini ada untuk pembuka dari bagasi. Lalu juga ada speaker dan ada door pocket. Nah, untuk Honda-Honda yang terbaru, berbeda dengan Honda-Honda yang sebelumnya, untuk start stop-nya itu bagaikan, apa ya, mobil tuh hidup gitu loh, ada aura deg-dak. Nah, ini ada di engine start stop-nya. Jadi dia seperti mempunyai denyut nadi gitu loh. Jadi hidup, terus meredup, ya seperti itulah. Gitu. Nah, ini juga ada tombol stability control, setirnya juga dari kulit dijahit, lalu ada audio steering suite, tombol klakson dengan SRS airbag. Sorry agak genjelimet. Terus juga ada namanya cruise control di sini, pedal shift yang tadi kita sudah coba pada saat berkendara. Nah, di sini juga ada untuk pengaturannya nih. Pengaturan dari setirnya. Ini ada tilt dan ada teleskopik. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan gaya berkendara kita gitu. Nah, yang perbedaan lagi adalah antara si Civic dengan si CR-V adalah di bagian ini, di headlamp autonya. Jadi di Civic ini ada headlamp auto dan ada wiper autonya gitu. Kalau di CR-V kan nggak ada fitur itu gitu. Nah, sekarang saya buka lagi pembedaannya antara Prestige dengan yang non Prestige. Yang untuk tipe Prestige ini airbag-nya tuh hanya 2, sedangkan non Prestige 6. Jadi yang di sini hanya ada di bagian penumpang depan dan ada di bagian pengemudi itu sendiri. Nah, di bagian airbag-nya nih penumpang di Civic Prestige ini cuma ada 2, yaitu di penumpang dan di bagian driver. Itu hanya tinggal 2. Sedangkan yang di bagian non Prestige justru ada 6. Ada 6 coy untuk keselamatan itu sendiri, yaitu ada di yang tadi ini bagian penumpang dan di driver, lalu ada di pilar A kanan kiri, lalu di bagian belakang di pilar C-nya ya, itu juga ada tuh kanan kirinya. Itu jadi totalnya ada 6 airbag. Itu jadi suatu pembedaan dari antara Prestige dengan yang non Prestige. Nah, ini untuk head unitnya juga terlihat flat ya, terlihat sama dengan frame, jadi memang kelihatan rapi gitu. Lalu pembedaan antara Civic Turbo yang Indonesia dengan yang bukan adalah di panel instrumennya. Kalau di non yang Indonesianya itu sendiri dia menggunakan model TFT display, sedangkan yang di sini ya ini modenya biasa. Coba saya akan nyalain dulu ya. Nah, ini modelnya ya digital ya untuk kecepatannya, tetapi untuk yang bagian lain seperti odometer itu juga digital, tapi untuk yang tachometernya sendiri atau RPM-nya itu masih analog manual. Dan di sini ada temperatur untuk suhu dari mesin ini sendiri. Kan rata-rata kalau untuk mobil-mobil model baru kan nggak ada ya indikator untuk suhunya, tetapi untuk di Civic ini sudah dilengkapi dengan indikator suhu. Lalu di bagian kanannya itu adalah indikator dari meter atau ampere dari bensin. Itu ya, itu sih pembedaannya antara yang Prestige dengan yang non Prestige. Lalu kita lanjut lagi ya, di bagian sun visor-nya di sini ada vanity mirror yang ada lampunya. Kanan kiri nih ada lampunya nih,
vanity mirrornya gitu. Tetapi untuk spion tengahnya ini baru hanya daylight view itu, belum ada auto dimmernya. Tuh, lalu di sini ada lampu baca. Ini sama depan plafonnya model fabric, dan ini look kepala saya dengan plafon juga jaraknya juga masih 1 jengkal ya, masih oke lah ya untuk dipakai sehari-hari dengan tinggi saya yang 173 ya, masih tidak mentok. Ini juga ada hand gripnya di sini dengan model retract, sama kanan kiri keempat sisinya ada semua. Lalu ini juga untuk seat beltnya juga bisa ada high adjusternya. Nah, pembedaannya antara jok kanan depan dengan kiri adalah bagian sisi drivernya ini ada elektrik, ini sudah elektrik gitu. Tapi memang belum ada lumbarnya, jadi hanya maju mundur dan recliningnya aja gitu. Lalu di sini juga menggunakan AC digital, tetapi belum dual zone ya. Di sini juga ada untuk front defoggernya. Lalu di sini ada laci penyimpanan terbuka. Oke, di sini ada brake hold, di sini ada electric handbrake. Lalu ada icon, yaitu untuk mode kita mau berkendara seperti apa gitu, atau ekonomis atau ya biasa-biasa saja ketika kita memang membutuhkan suatu tenaga dari mesin ininya sendiri. Lalu di sini juga ada cup holder 2 buah. Ini juga bisa dilepas kalau kita membutuhkan suatu ruang yang lebih besar lagi. Di bagian laci penyimpanannya ini terbuka. Nah, ini tadi adalah handrestnya. Ini bisa dimaju mundurkan dan ini bisa dibuka. Ini ada remote dari head unitnya ini sendiri. Tuh. Lalu untuk laci penyimpanannya soft opening. Nah, di sini juga ada USB port. Lalu model joknya adalah kulit ya, ini dengan aksen karbon-karbonan gitu. Lalu ini juga ada kesan silver-silvernya begini, aksen di tengahnya dari dashboardnya ini sendiri. Nah, ini soft touch. Ini soft touch ya semuanya ya, kecuali ini. Tapi ini semuanya adalah soft touch, kecuali juga laci gitu. Overall di bagian depan seperti ini, dan ini juga ada penyimpanan lagi nih. Ini juga ada power outletnya di sini. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya di bagian belakang dari mobil ini. Tapi sebelumnya headrestnya nih, sorry, daripada saya lupa, headrestnya ini juga bisa dinaik turunkan. Sama kanan kiri juga ada lampu bacanya di sini, lampu tengahnya lampu cabin. Gitu. Yuk kita ke bagian belakang dari interior mobil Honda Civic Turbo Prestige. Nah, kita sudah sampai di bagian belakang atau bagian penumpang dari mobil Civic Turbo ini. Nah, di bagian jok depannya tadi ini nyambung ya, nyambung aksen dari karbon-karbonannya nih. Jadi memang joknya sendiri juga tampil secara sporty gitu. Belakangnya juga ada door pocket. Sorry, bukan door pocket, tapi ada pocketnya untuk penyimpanan dokumen dan lain-lain lah gitu. Ini juga ada AC-nya, ini juga bisa ditutup untuk semburan AC-nya, sama kanan kiri juga ada. Dan ini adalah legroom-nya. Tadi di depan sini adalah mode pengendara saya, jadi memang ketika saya menumpang di bagian belakangnya ini juga masih cukup lumayan. Bagian belakang ini kulit, ini juga jarak kepala dengan plafon juga masih tiga jari saya lah gitu. Lalu juga ada handrestnya dari mobil ini sendiri. Lalu juga ada seat belt. Nah, ini bisa dinaik turunkan, tetapi kayaknya hanya 1 step ya, nggak bisa 2 step ya. Iya, hanya 1 step. Itu di tengahnya juga ada untuk headrestnya sendiri, dan di belakang ada speaker gitu. Jadi overall itu aja yang bisa saya jelaskan di mobil Civic Turbo Prestige ini.
Kalau ditanya worth it nggak? Sangat worth it. Saya aja pengen kalau disuruh punya mobil ini ya pengen gitu. Tetapi ya kita menjual mobil ini untuk khusus para pedagang kalian, makanya kita review mobil ini supaya pemakai dari mobil ini juga tahu gitu loh, apa fitur-fitur apa aja yang ada di mobil ini gitu. Oke. Nah, terakhir yang tadi kalian belum lihat adalah bagian mode pelipatannya dari mobil ini ya. Nih, bagian pelipatannya tadi kan saya bilang 60-40. Wah, sepertinya tidak bisa dibuka dari sini, dari belakang. Saya buka dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Rata dengan bagasi. Sesuai dengan, iya, inilah Honda. Gitu loh. Rata dengan bagasi. Ya, apa ya, memang sudah suatu habitnya Honda ya begini untuk masalah penyimpanannya. Gitu. Oke. Overall, sudah semua saya review dari mobil ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel kita. Untuk yang belum, silakan di-subscribe juga untuk jempol ke atasnya. Supaya apa? Supaya kami lebih bersemangat lagi menginfokan hal-hal terbaru mengenai grosir mobil. Juga info-info penting, ya seputar permobilan lah. Gitu. Oke, Sobat Jimob. Sampai jumpa dan jangan lupa di-share, komen, like, dan see ya!